Selamat pagi teman-teman. Mari kita mau sama-sama belajar firman Tuhan. Sebelumnya saya mau mengajak kita untuk berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih karena Engkau adalah Allah yang luar biasa. Terima kasih untuk kesetiaan-Mu yang Engkau tunjukkan kepada kami hari lepas hari. Terima kasih ya Tuhan untuk sebuah kesempatan menghampiri hadirat Tuhan untuk kembali merenungkan firman-Mu. Dan kami berdoa Tuhan, kiranya Engkau yang memberikan kami hikmat dan pengertian untuk memahami apa yang Tuhan mau perkatakan kepada kami. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau yang akan menolong kami mengerti apa yang menjadi maksud dan rencana Tuhan. Tujukan hati dan pikiran kami kepada kebenaran-Mu. Dan kami berdoa agar Engkau memimpin hamba-Mu untuk menyampaikannya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Teman-teman yang kasih dalam Tuhan, dikisahkan ada sebuah obrolan imajinatif antara seorang mamah dengan anaknya yang sudah kuliah. Obrolan imajinatif ini terjadi di tahun 2030. Sang anak bertanya kepada mamanya, "Mah, kemarin ini saya belajar di mata kuliah sejarah dan membahas tentang wabah COVID-19 yang terjadi di tahun 2020. Dan dikatakan bahwa wabah pada tahun tersebut merupakan peristiwa yang terburuk dalam sejarah manusia. Seperti apa itu rasanya, Mam?" Lalu mamanya menjawab dia dan berkata, "Memang itu adalah sebuah peristiwa yang terburuk dalam sejarah manusia. Coba bayangkan, Nak. Pada waktu itu wabah terjadi, sekolah, kantor, mal, tempat ibadah itu ditutup untuk mencegah penyebaran virus ini. Harga hand sanitizer, masker, termometer tembak, harganya melonjak begitu tinggi. Kemudian tidak semua orang itu taat aturan. Ada yang melanggarnya, tidak mau mengisolasi diri selama 14 hari. Akibatnya wabah ini berlangsung lebih lama dari yang seharusnya. Begitu banyak orang yang meninggal. Supermarket kehabisan barang karena banyak orang yang panik belanja. Setiap orang takut dan berbicara tentang resesi ekonomi karena begitu banyak orang di PHK dan tidak mendapatkan penghasilan. Tidakkah kamu ingat, Nak? Memang waktu itu usia kamu 8 tahun. Lalu anaknya itu menjawab, "Ya, saya hanya mengingat pada waktu itu adalah masa yang paling menyenangkan dalam hidup saya. Coba, Mah, sekolah tutup, anak-anak belajar di rumah. Saya ingat sekali main kucing-kucingan di pekarangan. Saya ingat makan bersama-sama dengan papa dan mama. Saya ingat tidurnya sangat enak, karena tidak harus tidur larut malam dengan mengerjakan tugas. Tidak harus bangun pagi-pagi berangkat ke sekolah. Saya ingat kita main monopoli bersama-sama. Saya ingat kita nonton film bersama-sama. Saya ingat juga bahwa kita beribadah bersama-sama secara online di laptop. Sejujurnya itu adalah masa yang paling menyenangkan dalam hidup saya." Wow, itu dua perspektif yang berbeda, bukan? Ketika sang mama melihat dari sebuah perspektif, wah ini peristiwa yang sangat buruk. Tetapi sang anak melihat dengan sebuah perspektif yang berbeda. Wow, ini pengalaman yang menyenangkan. So what the moral story? Don't lose perspective. Teman-teman yang kasih dalam Tuhan, kita itu perlu memiliki sebuah perspektif atau cara pandang yang jelas, tepat dan benar untuk menjalani hidup sebagai orang percaya. Apalagi kita sekarang hidup di tengah dunia yang syarat tantangan. Jikalau kita tidak memiliki perspektif yang jelas, itu bisa membuat penglihatan kita kabur. Kita bingung, kita kehilangan arah. So, sekali lagi saya ingin menegaskan, don't lose perspective. Karena itu saya ingin mengundang kita membaca dari Efesus 2 ayat 1 sampai ke 9. Dan saya mengundang kita semua membacanya. Dan teman-teman akan dibantu dengan sebuah tabel untuk menolong kita memahami apa yang sedang kita baca. "Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu.
Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Supaya pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita di dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Teman-teman, kalian tadi melihat ada 3 tabel. Ada 3 kolom. Ada kolom yang bicara tentang past, tentang apa yang terjadi di masa lalu. Ayat 1-3 bicara apa yang terjadi di masa lalu. Bagaimana kita mati karena dosa, kita ditawan oleh kuasa si jahat, kita di bawah murka Allah. Tetapi kemudian di kolom yang ketiga, di situ katakan ada now and forever. Tentang good news yang kita dapatkan. Bagaimana kita dihidupkan ayat 5, kita dibangkitkan ayat 6, diberi posisi yang terbaik ayat 6, ditunjukkan kasih kemurahan yang tidak habis-habisnya, limpah tak berkesudahan abadi ayat ke-7. Dan apa yang membuat kolom yang pertama yang di masa lalu, ya kan, bisa berubah menjadi kolom yang ketiga yang masa kini dan akan datang? Itu karena ada 2 frasa, yaitu apa? Tapi Allah. Apa yang Allah lakukan di situ? Ayat 4, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita. Sekali lagi, tapi Allah. Luar biasa bukan? Kita amazed dengan disrupsi yang begitu indah yang Allah lakukan bagi kita manusia berdosa. Luar biasa. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar dilimpahkan kepada kita. Allah tidak membiarkan kita hidup di masa lalu, di past tense kita. Dia mencurahkan anugerah-Nya, tapi Allah, sehingga kita memiliki kolom yang ketiga, sekarang, masa depan, dan kekekalan. Wow, tahukah teman-teman, Allah ingin disrupsi yang indah ini menjadi sebuah nilai yang permanen, yang melekat erat pada identitas kita. Dihidupkan, dibangkitkan, diberi posisi terbaik, ditunjukkan kasih kemurahan. 4D ini adalah anugerah dari Tuhan. Dan itulah yang mendefinisikan siapa diri kita, siapa engkau dan saya dalam hidup ini. Perspektif ilahi itu penting untuk mendefinisikan identitasmu dan identitasku. Itu pegangan kita. Hari-hari ini ketika dunia mengalami upside down, kita terhenyak dengan apa yang terjadi dalam dunia. Negara adidaya bisa tak berdaya. Kematian bisa menyapa semua kalangan. Tanpa terkecuali, semua area kehidupan manusia diuji, termasuk iman kita. Sekali lagi Tuhan mengajak kita, don't lose perspektif. Perspektif tentang apa? Anugerah Tuhan. Anugerah yang bagaimana? Pertama, anugerah Allah dalam Kristus Yesus memberikan ketenangan akan identitas diri.
Sebagaimana Rasul Paulus berkata, tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Anugerah Allah dalam Kristus Yesus memberikan semangat kudus. Itu yang kedua. Kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Yang ketiga, anugerah Allah dalam Kristus memberikan kekuatan untuk bertahan. Karena apa? Ada pemeliharaan Allah yang menopang. Paulus berkata, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Semua itu di dalam 1 Korintus 15 ayat 10. Lalu apa respons kita terhadap anugerah Tuhan yang limpah ini, yang begitu kaya ini, yang tidak habis-habisnya ini, yang abadi ini? Saya ingin menceritakan kisah seorang pria. Pria ini berjalan tertatih-tatih dengan kedua kaki yang timpang. Usianya belum begitu tua. Dia adalah seorang ayah dan punya anak satu. Ia mendapatkan undangan yang tidak terduga. Dia makan sehidangan dengan sang raja. Dia tidak menyangka mengalami anugerah yang begitu tiba-tiba. Padahal kakeknya musuh sang raja. Dia mendengar kisah bagaimana kakeknya selalu berikhtiar membunuh sang raja. Namun ayahnya bersahabat karib dengan sang raja. Tapi keduanya sudah tewas di dalam pertempuran. Dia, Yonatan, yang masih hidup. Bukan siapa-siapa dan tak punya apa-apa. Kedua kakinya cacat. Hidupnya mungkin diwarnai penderitaan. Dia tinggal di daerah kecil antara Yerusalem dan Yeriko. Lodebar. Orang sering memicingkan mata dan berkata, "Hah? Lodebar? Daerah apa itu? Cimahi saja lebih terkenal." Ya, dia itu Mephiboset, putra Yonatan. Salah satu putra Yonatan yang masih hidup. Hidupnya yang diwarnai penderitaan seketika berubah bagaikan Cinderella. Ketika Daud yang telah mengokohkan diri sebagai Raja Israel mengingat dan mengundangnya. Enggak tanggung-tanggung anugerah yang begitu melimpah, kemurahan diberikan cuma-cuma kepadanya. Rumah dan segala milik kepunyaan kakeknya diberikan kepadanya. Raja Daud juga memberikan Ziba dan keluarga Ziba untuk melayani Mephiboset. Bahkan lebih daripada itu, Raja Daud menitahkan agar Mephiboset itu tetap makan sehidangan dengannya sebagai salah seorang anak raja. 2 Samuel pasal 9 ayat 1 sampai 11. Kita ini adalah orang-orang yang hidupnya berubah, mendapat anugerah begitu limpah. Kita tidak menyangka diundang oleh raja di atas segala raja. Sekarang kita sudah makan sehidangan dengan sang raja. Kita punya jaminan kekekalan dari kini sampai yang akan datang. Lalu apa respon kita, engkau dan saya? Ada 3 hal. Pertama, let God's mercy cover you. Izinkan kemurahan Allah itu menaungi, melingkupi kita. Kita membutuhkannya. Kita membutuhkannya. Di tengah dunia yang serba tidak pasti, memberikan kita rasa takut, kecemasan, kita membutuhkan anugerah Tuhan, kemurahannya melingkupi kita. Yang kedua, let us enjoy God's presence daily. Oh saudara, teman-temanku, kita membutuhkan hadirat Tuhan. Karena hadirat Tuhanlah yang memberikan kita sebuah damai, sejahtera, ketenangan, confidence, keyakinan untuk menghadapi hidup ini. Yang ketiga, let us make the best of your opportunity to do kindness for others. Kebaikan kita lakukan bukan karena kita ini orang baik. Kebaikan kita lakukan dan memberikan impact kepada dunia yang sekarang ini
karena kita telah menerima kebaikan yang tidak habis-habisnya dari Tuhan. Biarlah kebaikan kita salurkan, kita berikan itu memberikan dampak yang luar biasa kepada dunia ini. Sehingga kita bisa memperlihatkan sebuah reklame yang begitu besar tentang siapa Tuhan kita yang baik itu. Teman-teman yang kasih dalam Tuhan, apa respon engkau dan aku? Saya ingin memberikan 2 pertanyaan untuk teman-teman bisa merenungkan secara pribadi maupun didiskusikan di dalam kelompok kecil. Yang pertama, apa dan siapa yang selama ini menentukan dan mendefinisikan identitas dirimu? Yang kedua, apa responsmu terhadap kekayaan anugerah Allah yang limpah dalam hidupmu? Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih yang Kau berikan kepada kami, sebuah kasih yang begitu limpah, anugerah yang diberikan dengan cuma-cuma, tidak bersyarat, dan begitu luar biasa, tiada habis-habisnya untuk kami. Kami sungguh bersyukur kepada Engkau. Tuhan, kiranya Engkau menolong kami untuk menghidupi cinta Tuhan ini. Dengan sepenuh hati mengasihi Engkau, dengan segenap kekuatan juga mengasihi sesama kami. Tuhan, kami mau menyerahkan apa yang sudah kami dengar. Kiranya Tuhan tolong kami untuk merenungkannya, tolong kami untuk mendiskusikannya, tolong kami untuk menjalaninya dengan ketaatan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mau mengarahkan hati kami untuk menerima berkat yang daripada-Mu sebelum kami mengakhiri ibadah ini. Kiranya kasih dari Allah Bapa, pengorbanan Kristus Yesus di atas kayu salib, penyertaan, pendampingan Allah Roh Kudus memimpin hidup kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Nah, pagi teman-teman, kita bersyukur kepada Tuhan masih bisa mengikuti ibadah online dan bersyukur kepada Tuhan untuk kesehatan yang Tuhan berikan kepada kita semua. Sungguh itu ada satu hal yang luar biasa. Hari-hari ini ya bisa tetap sehat dan tetap safe. Nah teman-teman, ada beberapa hal yang perlu kita simak. Yang pertama adalah teman-teman silakan mengikuti komit online ataupun platform lain yang teman-teman bisa gabung sama-sama sehingga kita bisa mendiskusikan kebenaran yang sudah kita dengar. Dan melalui diskusi komit online ini bukan hanya kita membahas kebenaran yang kita dapatkan, itu menolong kita mengunyahnya, tetapi kita bisa menguatkan teman-teman kita juga sehingga persekutuan kita satu dengan yang lain tidak terputus oleh karena ada jaga jarak di antara kita. Nah, yang kedua adalah teman-teman, dimanapun kalian berada, teman-teman dimungkinkan untuk tetap bisa memberikan persembahan kasih. Teman-teman bisa melihat ada nomor rekening yang bisa teman-teman catat dan teman-teman bisa memberikan persembahan kasih saudara sehingga apa yang menjadi pekerjaan Tuhan di gereja ini tetap bisa kita cover sama-sama. Karena saya percaya teman-teman kita semua peduli dengan pekerjaan Tuhan di gereja ini. Teman-teman, mari kita tetap dukung ibadah online karena masih tetap akan berlangsung minggu depan. Ajak teman-teman lainnya tetap keep in touch ya. Dan jangan lupa juga bahwa hari Rabu ada persekutuan doa jam 8 di IG Live Wave Youth Ministry. So, teman-teman stay tune bersama-sama dengan Wave Youth Ministry. Tuhan berkati ya. Ganbate. Wonder where you run away, like a sheep that go astray, pain inside. It's a hole that down your heart, fills it up with world desire. So